Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan tentang restitusi sebagai disiplin positif. Nah, dari judulnya mungkin teman-teman masih sedikit asing ya sama istilah restitusi, tapi sama istilah disiplin positif rasanya itu em, sudah sering didengar. Tapi uniknya kenapa kata-kata disiplin yang sebenarnya memang itu bagian dari budaya positif disandingkan dengan kata positif. Sebetulnya disiplin apakah ada yang tidak positif gitu ya. Nah, jadi pertanyaan kan apakah ada disiplin negatif misalnya? Nanti kita lihat bersama-sama. Alright. Nah, ada tiga yang akan kita bahas yang menjadi topik atau subtopik pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kemudian yang kedua kita akan bahas dihukum oleh penghargaan dan terakhir kita akan bahas tentang restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Oke, jadi hukuman atau konsekuensi dan juga restitusi itu sebenarnya apa? Jadi dari tiga hal ini kita harus tahu ya makna dari ketiga katanya. Jadi sebenarnya kalau dalam menjalankan suatu peraturan ataupun keyakinan kelas baik itu sekolah, bila ada suatu pelanggaran, kita sering tahu bahwa ada namanya hukuman yang diberikan kepada murid ataupun kepada seseorang yang menjalani suatu peraturan tertentu. Atau selain hukuman, kita juga kadang melewati suatu konsekuensi yang harus diterima dari suatu perlakuan tertentu. Nah, misalnya ketika kita hadir ke kelas tidak tepat waktu, ketika kita menyepakati di awal bahwa hadir itu harus tepat waktu, maka jika hadirnya terlambat harus tidak boleh masuk. Itu namanya konsekuensi misalnya. Nah, sedangkan restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi seorang murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi di situ konteksnya bukan gurunya yang memperbaiki, tapi muridnya sendiri yang dibantu untuk memperbaiki. Jadi kita sebagai guru adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi mereka tidak merasa salah, tidak merasa berdosa gitu, tapi mereka diposisikan agar memperbaiki kesalahannya atau menyadari kesalahannya. Nah, kalau kita lihat perbedaan dari ketiga hal ini, jadi ternyata kalau itu hukuman, hukuman itu emang dikatakan sebagai identitas yang gagal. Artinya apa? Artinya nggak baik ya. Kalau identitas yang sukses itu ada dua, ada disiplin konsekuensi maupun restitusi. Jadi sebenarnya tingkatan paling baiknya adalah restitusi, tapi konsekuensi masih disebut sebagai bagian dari disiplin. Nah, apakah konsekuensi termasuk disiplin positif atau negatif? Nah, itu jadi pertanyaan. Tapi restitusi apakah termasuk disiplin positif atau tidak, kita akan lihat beberapa pembahasan berikut ini. Nah, kalau kita lihat hukuman, hukuman itu kita bisa lihat bahwa hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi orang ketika dihukum dia merasa malu atau dipermalukan seperti harus jalan keliling lapangan ataupun harus membungkuk di depan orang banyak untuk menebus kesalahan itu memalukan atau menyakitkan bagi dia. Nah, tapi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi beda ya. Kalau hukuman tuh menyakitkan, tapi konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, sedangkan restitusi itu pilihan. Jadi boleh terjadi atau tidak. Nah, jadi bayangkan ya, ketika kita sampai ke level restitusi, kita kemudian harus memilih itu harus dilakukan atau tidak. Nah, itu jadi restitusi itu seperti itu. Nah, kemudian kalau hukuman itu nggak nyaman dan jangka waktunya panjang. Tahu konsekuensi juga sebetulnya tidak nyaman, tapi jangka waktunya lebih pendek. Nah, konsekuensi itu kayak tadi saya bilang ketika dia tidak hadir terlambat, dia nggak boleh masuk. Ya udah, dia pulang kan. Nah, tapi kalau disuruh berdiri depan kelas, sambil angkat kaki sebelah gitu ya, itu namanya hukuman. Nah, konsekuensi hanya dia tidak boleh masuk saja. Jadi dia nggak nyaman sehari, tapi mungkin di jangka waktu itu aja. Minggu depan dia boleh datang lagi dengan tidak terlambat misalnya. Nah, sedangkan restitusi itu tujuannya untuk menguatkan muridnya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi gimana kemudian anaknya dibolehkan masuk, tapi dia kemudian diberikan restitusi untuk menyadarkan anak tersebut bahwa hadir terlambat itu akan memberikan dampak kepada orang lain juga. Misalnya, ketika kita hadir terlambat, kita mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang belajar, atau kita kemudian tidak bisa mengikuti perkuliahan dari awal. Nah, itu adalah bagian dari restitusi. Nah, kalau hukuman itu korban biasanya mendapat keadilan, tapi konsekuensi korban itu diabaikan, sedangkan restitusi korban itu akan mendapatkan ganti. Jadi dia diberikan sesuatu pilihan. Maka tadi dibilang di awal restitusi itu adalah sebuah pilihan karena dia akan mendapatkan ganti.
Nah, gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi dibuat nggak nyaman, tapi kalau restitusi anaknya mendapatkan penguatan. Nah, bedanya mas bagian perilaku, kalau kita lihat hukuman itu dia pasif agresif meningkat. Jadi hanya satu orang, seperti gurunya langsung ngata-ngatain muridnya gitu ya dengan perkataan yang buruk atau mencecar. Nah, itu satu arah, agresif sekali. Nah, kemudian konsekuensi itu penguatannya hanya bertahan jangka waktu pendek saja. Kayak tadi, oh kamu nggak boleh masuk, kamu harus keluar dari kelas ini. Selesai kan? Tapi restitusi itu masalahnya terpecahkan. Dia harus cari tahu kenapa anaknya terlambat, kenapa dia sering terlambat. Nah, itu adalah restitusi. Jadi mencari akar masalah dan membantu anak tersebut untuk menemukan solusi agar dia nanti nggak terlambat, dia harus ngapain. Nah, itu jadi gurunya ngebantu untuk mengajak anaknya mengobrol dan mencari akar masalah itu. Jadi kita nggak boleh langsung kamu nggak bagus ya, nggak disiplin ya gitu-gitu. Jadi itu adalah konteks dari restitusi sebetulnya, membedakannya dengan konsekuensi dan juga hukuman. Jadi secara eh, umum kita langsung bisa katakan bahwa di sini kalau kita mau lihat disiplinnya ada dua, ada konsekuensi sama restitusi, maka yang lebih positif itu restitusi dibanding konsekuensi. Nah, tapi dibanding hukuman, konsekuensi masih lebih oke, tapi ada pilihan lain ternyata ada namanya restitusi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi banyak contoh-contohnya ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Jadi kalau misalnya eh, kalau di hukuman sering tuh guru-guru langsung ngomong peraturannya adalah ini, kamu harus ini. Kalau kamu nggak mengikuti ini, kamu tidak boleh masuk kelas ini. Nah, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi kita sedikit bertanya. Nah, kemarin di minggu lalu kita udah sepakat ya, kalau terlambat nggak boleh masuk kan? Nah, itu konsekuensi. Jadi melihat kembali kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian kalau restitusi, dia kemudian bertanya dari peraturan-peraturan yang kita sudah buat, dia nanya anaknya, apa sih yang kamu yakini? Nah, jangan-jangan dia nggak meyakini bahwa itu penting. Misalnya kita bilang di kelas nggak boleh hadir terlambat, dia nggak mengatakan itu penting, jadi dia nggak meyakini itu perlu. Nah, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi nanya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator bertanya doang, tapi yang memberikan jawaban tuh harus muridnya. Jadi nggak boleh kita bilang, oh kamu kalau minggu depan terlambat lagi awas ya, atau misalnya kamu kalau minggu depan tuh harus datang lebih cepat. Kalau semuanya datang dari gurunya satu arah, itu disebut pasif agresif. Jadi harus kita yang bertanya kepada muridnya, gitu ya. Nah, itu konsep dari restitusi. Oke, sekarang kita lihat. Ternyata kalau kedudukannya dilihat dari segi negatif, netral, dan positif. Sebenarnya hukuman itu adalah disiplin yang negatif, tapi netral kalau konsekuensi disiplin yang netral, sedangkan restitusi adalah disiplin yang positif. Jadi sorry tadi saya ralat ya, ternyata konsekuensi bukan disiplin yang negatif, tapi konsekuensi disiplin yang netral. Disiplin negatif itu adalah hukuman, gitu ya. Nah, ini ada konsep-konsepnya. Kita pernah belajar kemarin di pertemuan keberapa saya lupa tentang teori kontrol, terus ada motivasi intrinsik kan. Nah, jadi ternyata restitusi itu berbicara tentang teori kontrol. Jadi bagaimana guru kemudian mampu untuk mengontrol emosinya, mengontrol perannya, di titik mana dia harus berperan sebagai seorang guru untuk menjadi coach atau fasilitator yang baik untuk muridnya. Jadi bukan sebagai teman sebaya, tapi sebagai manajer. Kayak mana cara dia manage atau mengakomodir sumber daya yang dia punya. Ya seperti sekolah, murid-muridnya, terus latar belakang muridnya itu semua adalah sumber daya yang dia miliki atau resource yang harus dia manage atau kelola. Nah, itu adalah teori kontrol. Termasuk bagaimana anak-anak itu kemudian dibantu untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, sedangkan kalau netral tuh masih di tahap stimulus sama respon. Jadi, mendorong kepatuhan, mencontohkan diri yang baik itu adalah contoh-contoh yang netral. Kemudian murid-murid taat peraturan itu semua adalah contoh dari netral. Tapi kalau restitusi itu udah mendorongnya kepada konsep diri yang kuat. Jadi segala hal yang anak-anak lakukan itu datang penuh dari kesadaran dirinya. Jadi istilahnya mindfulness. Jadi kayak kita misalnya hadir di kelas, present, itu namanya mindful. Hadir seutuhnya gitu ya. Nah, itu kontrol dirinya dari dia sendiri gitu. Oke, saya lanjutin ya. Nah, jadi eh kita juga bisa lihat ternyata kalau kita terus-menerus melakukan disiplin yang hanya netral saja, itu pada akhirnya anak-anak itu kehilangan haknya. Karena tadi kita mendorong dia untuk patuh-patuh, mendengarkan, taat gitu ya. Tapi
hak dia untuk bertanya, berpikir bahwa ini perlu nggak sih aku patuh misalnya, perlu nggak sih saya mengikuti aturan ini. Kenapa sih harus mengikuti peraturan ini? Karena semua peraturan dibuat oleh guru. Nah, jadi kesannya kita hanya followers, anaknya hanya followers. Nah, padahal yang diharapkan anak-anak itu bisa jadi creators atau bisa jadi developer, dia mengembangkan sesuatu gitu ya. Oke. Nah, itu bagaimana teman-teman bisa memahami kondisi ini. Mungkin bisa direfleksikan kembali, diingat-ingat. Kira-kira waktu sekolah dulu teman-teman ada di posisi mana gitu. Apakah yang sering dihukum misalnya? Apakah yang netral mau tangan-tangan aja patuh ataupun ternyata gurunya sudah mampu menerapkan disiplin positif kepada anak-anak di kelas. Gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian untuk menentukan dari beberapa case yang ada di tabel ini, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Ada 14 case. Dari sini teman-teman tolong tentukan ini masuk ke jenis apa? Hukuman atau konsekuensi. Jadi kita belum bicara restitusi ya, karena restitusi itu sebenarnya pengembangan dari konsekuensi sebetulnya. Nah, jadi coba pilih kira-kira dari statement ini. Mencatat 100 kali dalam sebuah buku dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masuk yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu masuk konsekuensi atau hukuman. Nah, coba tentukan, pilih cuman jawabannya hukuman atau konsekuensi. Ini boleh ditulis tangan aja ya jawabannya di kertas masing-masing. Nanti dikumpulkan di Edlink pada lembar tugas. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ada istilah dihukum oleh penghargaan. Coba bayangkan ya, ini unik sekali ya. Bayangkan siapa sih yang nggak seneng dikasih reward atau penghargaan. Nah, tapi ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Ini mungkin teman-teman ada yang baru dengar. Jadi ada seorang ahli di bidang psychology for education. Dia ngomong bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kita menjanjikan hadiah, berarti kita sedang berasumsi bahwa mereka nggak bisa kalau nggak dikasih hadiah. Nah, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau nggak ada hadiah, dia ya udah nggak mau lah. Karena ada hadiah, oke aku mau gitu. Jadi benar reward adalah motivasi, tapi sebenarnya itu adalah hukuman. Karena kita sedang meng-underestimate eh, apa namanya keinginan seseorang. Jadi kalau kalau kita nggak kasih hadiah, kita udah merasa bahwa oh ini kalau aku nggak kasih hadiah dia nggak akan mau. Nah itu namanya asumsi. Nah itu nggak baik. Ternyata kita sedang menghukum orang lain. Nah, kita akan kasih beberapa case terkait dengan dihukum oleh penghargaan. Pertama, kita punya pengaruh jangka pendek sama jangka panjang. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi, ya penghargaan itu boleh, tapi hanya jangka waktu tertentu saja. Tapi kalau jangka waktu yang panjang, itu bisa jadi bumerang sebetulnya. Sehingga dia tidak akan punya motivasi internal. Karena apa-apa harus didorong oleh hadiah. Jadi nggak ada lagi inisiatif gitu ya. Ini boleh dibaca secara lengkap nanti ya. Nah, kemudian juga ada penghargaan tidak efektif. Nah, di sini kalau nggak efektif, suatu penghargaan yang diberikan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini, nah maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang Anda inginkan. Jadi kalau nggak melakukan ini, nggak bisa karena nggak ada alternatif. Nah, ini nggak efektif. Karena padahal kondisi anak-anak di kelas itu boleh memilih melakukan yang mana. Makanya ada istilah diferensiasi pembelajaran. Pembelajaran itu divariasikan sesuai gaya belajar anak. Ya, ada yang kinestetik misalnya, visual, audiovisual dan lain-lain gitu ya. Nah, jika kita terus memberikan penghargaan kepada seseorang, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut melakukan perilaku yang kita inginkan. Jadi, misalnya orang berusaha berhenti merokok atau kita punya murid yang suka merokok gitu kan. Eh, atau orang yang berusaha diet, kita beri penghargaan nanti. Jadi, eh, itu pasti kondisinya ya ya motivasi internalnya tidak baik, tidak besar gitu ya. Nah, ini juga ada lagi penghargaan untuk merusak suatu hubungan. Nah, ini banyak sekali contohnya ya. Jadi misalnya ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, ini merusak hubungan. Jadi misalnya gurunya memuji salah satu anak, "Oh, kamu bagus sekali ya, pintar sekali nih matematika, misalnya pintar sekali bahasa Inggris misalnya." Anak-anak yang lain nggak pintar.
Nah, itu merusak hubungan guru dengan murid yang lain. Jadi hati-hati sekali mengucapkan kalimat-kalimat penghargaan atau memuji orang-orang, memuji anak di depan orang lain. Nah, itu adalah merusak suatu hubungan. Nah, itu konsepnya ya. Nah, lalu penghargaan itu juga menciptakan persaingan di kelas. Jadi kompetitif itu nggak selamanya bagus. Karena yang diinginkan adalah kolaborasi kan sebetulnya. Jadi persaingan itu menimbulkan kecemasan. Anak-anak tuh kalau belajar dia merasa kalau nggak cepet, kalau kalah cepet ngitungnya, dia merasa nggak akan dapat hadiah oleh gurunya. Jadi dia selalu berusaha untuk menjadi yang pertama. Dan gara-gara itu nanti hilanglah simpatinya, hilanglah empatinya kepada orang lain. Nah itu jadi nggak mau nolong temennya. Nah itu hati-hati ya. Jadi guru tuh kita sedang apa ya ibaratnya sedang mengubah suatu orang lain gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan ceroboh seperti ini, itu bisa menciptakan ingatan mereka sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Saya pernah ngajak teman-teman bikin diagram trapesium usia kan. Nah, bagaimana kalian ingat ketika guru-guru kalian ternyata yang hal baik, hal buruk tuh masih ingat sampai sekarang kan. Nah, itu jadi hati-hati sekali ya dengan konsep penghargaan atau memuji murid di depan kelas secara berlebihan. Nah, lalu ada penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini juga banyak sekali faktor masalah-masalah ditimbulkan oleh penghargaan ini ya. Ini kalian bisa baca lagi. Kemudian ini juga ada menurunkan kualitas. Jadi terutama misalnya ketika kita punya sekelompok mahasiswa atau siswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas, saat kita merasa sedang belajar menuliskan sesuatu artikel dengan judul berita utama. Nah, kemudian ada beberapa mahasiswa yang pelan-pelan juga mampu bekerja dengan cepat ya. Beberapa lagi mereka ya ada beberapa mahasiswa yang ternyata dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan dan setelah berapa lama yang dibayar ini hasilnya aja berarti berkembang. Jadi karena kita bayar terus gitu ya. Bayar itu kan penghargaan juga ya. Jadi akhirnya mereka kinerjanya berhenti berkembang karena merasa oh ya udah pokoknya segini tuh udah dibayarkan. Jadi akhirnya mereka tidak own. Nah, ini sering didapat dalam suatu perusahaan juga. Misalnya ketika kita punya staff ataupun punya tim yang selalu merasa bahwa bekerja itu hanya sesuai tupoksinya. Dia nggak pernah mau untuk inovasi yang baru ataupun entrepreneur, memikirkan pengembangan dirinya. Nah, ini juga nggak baik karena dia merasa alah kerjaan segini aku udah digaji segini kan. Nah, jadi ternyata entrepreneurship thinking tuh penting sekali agar dia mampu untuk mengembangkan dirinya lagi. Nah, jadi itu adalah how to apa ya istilahnya to boost the innovation ibaratnya dari seseorang yang kita berikan bayaran terus-terusan gitu. Nah, itu nggak baik juga. Jadi even kalau kalian minta tolong sama temen tuh jangan langsung bilang mau dibayar gitu. Ya, even kalau kalian mau takdir dia makan silakan. Kalau minta tolong sama murid juga mau kalian traktir dia makan juga oke, tapi jangan langsung bilang dibayar gitu di awal karena itu nggak baik. Jadi kualitas kerjanya nggak bagus gitu ya. Nah, penghargaan juga ternyata mematikan kreativitas. Nah, kreativitas ini sangat berpengaruh sama komposisi orang gitu ya. Jadi anak-anak itu kalau dikasih hadiah, biasanya ya cerita yang dia buat ataupun karya-karya yang dihasilkan tuh ya standar-standar saja, nggak kreatif gitu ya. Karena tadi dia udah tahu, oh kalau hadiahnya segini berarti saya buatnya segini aja. Dia udah tahu tuh setingkat mana. Jadi sebenarnya lebih baik dia tuh diajak dulu untuk berpikir sekreatif mungkin, lalu gurunya silahkan memberikan feedback atau umpan balik dari setiap hasil karya yang dihasilkan. Itu lebih bagus. Jadi sebenarnya kita jarang sekali memberikan umpan balik. Padahal itu yang lebih penting kan. Jadi melihat apa yang area sudah bagus, apa yang belum baik yang bisa dikembangkan oleh siswa tersebut. Nah, penghargaan itu juga menghukum ternyata. Jadi kenapa? Karena orang-orang yang nggak dapat penghargaan itu jadinya merasa dirinya useless, nggak achieve apapun. Nah, ketika ada murid-murid yang selama itu nggak pernah punya penghargaan, dia selamanya merasa dia tuh tidak achieve, tidak punya pencapaian. Nah, itu bahaya juga sebetulnya. Di sini konteksnya ketika penghargaan itu akan menghukum sebagian orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan, gitu ya. Nah, ini lagi macam-macam ya contohnya. Nah, sekarang dari beberapa kotak yang ada di slide sebelumnya, kalian silahkan pilih dua aja. Ini tugas juga ya. Silahkan pilih dua hasil aja ya, dua kotak yang berisi pernyataan atau hasil penelitian yang paling menarik menurut kalian. Ya, jadi dari yang tadi kan ada banyak nih, ada
Yang pertama ada apa ya? Ini ya, pengaruh jangka pendek sama jangka panjang. Lalu ada penghargaan tidak efektif, lalu ada penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, lalu ada penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Pilih dua aja, lalu berikan tanggapan yang menurut Anda sangat relevan atau menarik bagi Anda dan tolong kritisi ya, artinya berikan feedback atau tanggapan tentang hal tersebut dan berikan contoh-contoh yang relevan atau kontekstual yang bisa kita amati dalam setiap eh, ataupun kalian punya pengalaman dengan hal tersebut itu lebih baik, jadi lebih orisinil ya tanggapan yang diberikan disertai dengan contoh dari pengalaman yang pernah kalian lewati gitu. Nah, itu juga jadi tugas kedua ya untuk pertemuan ini. Nah, lalu ada tugas berikutnya, tapi ini easy sekali ya, karena saya rasa ini adalah bentuk dari refleksi diri sebelum kita masuk ke restitusi sebagai sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kita nggak mau penghargaan tadi menjadi hukuman kan. Lalu bagaimana sih penghargaan seharusnya diberikan, tapi tidak menjadi hukuman? Nah, muncullah istilah restitusi sebagai sebuah pendekatan baru dalam dunia pendidikan ataupun dunia psikologi untuk menciptakan disiplin positif. Nah, jadi tugasnya adalah kalian menjawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan refleksi diri ya. Misalnya ya, coba renungkan sendiri jawabannya. Jangan menggunakan bantuan AI. Ini benar-benar harus berpikir refleksi terhadap diri. Jadi kalau ada sebuah acara ulang tahun, kemudian teman Anda memecahkan gelas, apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Lalu yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain tempat lain. Jadi Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda? Nah, karena Anda merasa rugi misalnya. Kemudian yang terakhir, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Nah, apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerima tawaran tersebut? Nah, itu pertanyaan ketiga. Dijawab ya, ini berdasarkan pikiran masing-masing direnungkan. Ini menjadi peta pikiran kita untuk menentukan kita sebenarnya di sisi mana ya posisi kita saat ini. Apakah di sisi hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Oke. Nah, sebenarnya sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Nah, ini pertanyaan. Ini bukan soal ya, ini bukan tugas ya, hanya dijawab saja. Jadi, mana yang akan kita lakukan? Satu, dua, tiga, empat, atau lima? Kita mau menunjukkan kesalahannya, meminta dia melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kita bisa ingatin dia akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kamu dulu pernah juga kan terlambat, kenapa sekarang terlambat lagi? Atau bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya nggak kamu lakukan? Nah, atau mengkritik atau mendiamkan. Ya udahlah, kamu masuk aja lah. Terus kamu diamin, biarin bahwa itu tuh oke menurut kamu. Nah, atau kamu merasa bahwa dia nggak akan berubah. Ya udahlah, biar aja. Nah, itu jadi mendiamkan. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan lima hal ini, kita sedang membuat murid kita menjadi anak yang gagal. Jadi dari lima ini semuanya tidak dibenarkan. Karena kita sedang menciptakan dia menjadi manusia-manusia yang gagal. So, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, sekarang teman-teman silakan baca artikel berikut ini. Ini tentang restitusi. Nanti saya akan kirimkan file ini lewat adlink juga. Satu lagi tentang ini, tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ada dua artikel yang harus kalian baca tentang restitusi sama tentang kebutuhan dasar manusia. Lalu setelah itu ngapain? Nah, sedang itu ada tugasnya. Jadi ini juga sama. Ini berpikir reflektif kembali. Jadi ini saya nggak sangat menyarankan kalian brainstorming idea using AI, ChatGPT atau game ini dan lain-lain. Ini harus dari pikiran masing-masing ya, karena ini sangat sangat pribadi gitu. Nah, ada lima, ada satu diagram di mana kita belah jadi empat gitu ya, satu lingkaran. Di sana ada porsi untuk bisa, diterima atau disayang, kemudian senang dan bebas. Nah, dari keempat ini, coba kalian pikirkan, selama ini gimana sih cara kalian memenuhi kebutuhan dasar itu? Kayak mana cara kalian memenuhi diterima, disayang? Di mana? Terus gimana kalian memenuhi untuk bisa, untuk bebas, dan untuk senang? Nah, tapi di sana kalian boleh juga isi dengan nama orang, misalnya benda, ataupun apapun yang dapat memenuhi setiap kebutuhan dasar itu. Misalnya,
untuk bisa sorry untuk senang kalian mungkin ngisi HP main game misalnya gitu ya, apapun itu, ataupun misalnya bisa diisi dengan buku misalnya, baca buku misalnya, atau di bagian bebas mungkin diisi sama tidur misalnya gitu ya, ataupun kos kan seneng di kos sendiri misalnya itu bebas, ataupun di laut gitu gitu macam-macam ya, apapun itu. Nah, itu adalah bentuk yang harus teman-teman isi. Nah, apapun yang dapat memenuhi kebutuhan dasar itu. Jadi boleh nama orang, benda, ataupun yang dapat memenuhi hal tersebut. Tapi apakah boleh lebih dari satu? Ya boleh. Jadi nggak harus satu. Ya jadi macam-macam ya. Tentu ini sangat sangat personal ya. Jadi saya yakin kalian harusnya memikirkan atau mindful ya ketika mengisi ini. Nah, lanjut setelah itu kalau kalian diberikan 4 gelas yang masing-masing diberi label kasih sayang, misalnya ada rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. eh, dari keempat itu mana sih yang kalian rasa gelas itu paling penuh dari diri kalian? Misalnya apakah kan merasa, oh aku selama ini sangat disayang sama orang tua misalnya, ataupun sangat disenangi oleh teman-teman, atau aku sebagai ketua himpunan merasa punya kekuasaan gitu. Jadi itu ya. Jadi dari keempat ini mana yang paling penuh gelasnya. Setelah itu mana yang akan anggap cuma setengah penuh ataupun ada juga yang seperempat kosong gitu gitu. Jadi mana sih? Dan apa yang menghalangi gelas paling sedikit untuk nggak terisi? Jadi dari keempat tuh kan tadi ada gelas yang terisinya kayaknya sedikit sekali. Nah, menurut kalian kenapa sih itu bisa terhalangi untuk nggak terisi secara sedikit sekali ataupun banyak sekali bagian yang masih kosong? Nah, itu harus di direfleksikan ya, diingat-ingat kira-kira kenapa. Nah, setelah itu, yang ini tuh tugas ya, yang lingkaran ini. Tapi yang bagian ini, tugas Anda, tapi ini mandiri nggak dikumpulkan. Ini menjadi bahan renungan masing-masing ya. Ada 40 questions, sorry, statements. Nah, kalian boleh jawab. Nanti cara jawabnya gimana? Pertama, kalian pilih dulu. Misalnya, saya senang berteman. Kira-kira kalian masuk ke skor 1, 3, atau 5. Kalau 1 tuh nggak benar, kalau 3 itu kadang-kadang, kalau 5 itu sangat benar. Nanti dari ini kan 10 ya. Ini 10 pertama, ini 10 kedua, 10 ketiga sama 10 keempat. Yes, the 40 questions statementsnya. Nanti dari ini kan ada kelompoknya ya. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Kalian hitung skor kalian di 1 sampai 10 tadi. Misalnya kalian milih di sini 5, 3, 1, ya acak-acak lah. Jumlahin ya 10 untuk 10 pernyataan ini berapa skor kalian. Lalu isikan ke sini, ke 1 sampai 10. 11 sampai 20 gitu lagi. Kalian isi dulu, kira-kira kalian di mana, lalu jumlahin, masukkan ke sini. Begitu juga dengan 21 sampai 30 dan 31 sampai 40. Lalu kalian silahkan urutkan kebutuhan dasar kalian dari yang skor paling tinggi. Nah kan nanti dapat ya skor paling tinggi yang mana. Nah, ternyata 1 sampai 10 itu mewakili kasih sayang dan rasa diterima. Kalau yang kedua, yang kelompok kedua itu mewakili kekuasaan, kelompok ketiga mewakili kebebasan, kelompok keempat mewakili kesenangan. Nanti dari keempat ini kan kelihatan skor kalian paling tinggi di mana. Misalnya kebebasan. Nah, udah kan tahu, oh kalian ternyata udah bagus di situ. Berarti mana yang masih kurang? Nah, itu yang harus kalian tingkatkan. Ini secara pribadi saja ya. Sebenarnya teman-teman bisa juga melakukan ini kepada murid-muridnya. Jadi di sekolah bisa juga dilakukan kepada murid untuk menentukan dia itu sebetulnya ada di posisi apa. Sehingga nanti sebagai guru kita tahu murid ini ternyata oh kurangnya di bagian kasih sayang misalnya. Berarti kan harusnya guru-guru tuh nggak boleh menghardik dia kan. Atau mengancam dia atau bilang kayak kamu tuh nggak seneng ya nanti orang tua kamu nyesel sekolahin kamu. Ya orang tuanya aja nggak merasa perlu nggak merasa bertanggung jawab misalnya. Nah jadi banyak sekali kan faktor-faktor yang kita nggak tahu sebenarnya gitu. Jadi jangan langsung bawa-bawa motivasi orang tua ataupun keluarga, padahal anaknya juga kadang tidak mendapatkan itu gitu. Nah, jadi ini adalah peta sebenarnya. Nah, tapi saya nggak suruh kalian mengumpulkan ini kepada saya ya. Jadi khusus yang terakhir ini, khusus yang bagian ini ya, kuesioner ini diisi sendiri, dihitung sendiri skornya dan ditentukan sendiri kira-kira eh, di bagian mana yang kalian dominan. Dan nanti jadi yang dominan tuh udah bagus, yang masih kurang kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan skornya. Jadi gitu ya. Nah, jadi untuk kali ini kita bahas restitusi masih di segi orang, masih di segi personal kita sebagai calon guru. Jadi kita nggak langsung ke anak. Nah, nanti di apa? Nah, yang berikutnya ini baru kita
Nah, ini tugas terakhir. Sorry, ini juga nggak terakhir. Yang bagian scoring kuesioner tuh kalian mandiri. Ini tugas terakhirnya ini. Nah, di lingkaran di bawah ini buatlah gambar atau kata-kata yang menggambarkan tentang Anda. Ya, tentang hal yang Anda miliki dalam dunia berkualitas Anda saat ini. Jadi boleh digambar atau kata-kata apa gitu. Nah, untuk ngebantu itu mungkin kalian bisa jawab pertanyaan ini. Jadi, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda gitu. Misalnya orang tua, siapalah misalnya ternyata teman kos misalnya saat ini penting gitu misalnya ataupun siapalah gitu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kalian gitu misalnya. Kenapa kalian menjadi orang ideal? Sorry, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter seperti apa yang paling Anda inginkan Anda miliki gitu. Apa sih pencapaian Anda yang paling membanggakan? Apa sih pekerjaan ideal bagi Anda misalnya? Ini jawabannya nggak harus guru ya, karena kan boleh apa aja. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, mungkin ceritanya singkat aja dari 7 pertanyaan ini nanti bisa digambarkan di sini gitu. Nah, jadi yang menjadi tugasnya ada 4 kayaknya ya. Tadi tugas pertamanya yang mana sih? Tugas pertamanya ini ya, tentuin hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah ini ya, pilih 2 kotak lalu ditanggapi dari yang tadi, dihukum oleh penghargaan. Lalu yang ketiga ini refleksi tentang restitusi. Ya, kemudian ini bacaan ya dibaca. Ini tugas. Ini nggak dikumpul yang bagian kuesioner. Ya ini dikumpul. Jadi ada 4 ya. Nanti digabung saja. Jadi sekalian satu file, nggak perlu dipisah-pisah. Oke? Barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya tutup ya materinya. Nanti teman-teman bisa memilih sendiri bagian tugas ini bisa di-capture ya ketika nanti mau nonton videonya. Jadi eh, tugasnya bisa dicek kembali di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.